Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli bersama teman saya Putri Azalia dan Muhammad Firzami Saudian dari kelompok 18 ingin mempresentasikan AI in LCO2, yaitu penggunaan AI dan Big Data untuk pemantauan kondisi kapal LCO2 secara real time. Selanjutnya, latar belakangnya adalah upaya global untuk mengatasi krisis iklim didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Inti dari solusi ini adalah implementasi teknologi Carbon Capture Utilization dan Storage atau CCUS yang berfokus pada penangkapan CO2 dari sumber industri. Nah, tantangan terbesarnya adalah logistik pengangkutan CO2 yang ditangkap menuju lokasi penyimpanan permanen. Nah, ini memicu lonjakan permintaan akan kapal pengangkut karbon dioksida cair atau LCO2 carrier, dan salah satu solusinya adalah kecerdasan buatan AI dan big data untuk memastikan sistem transportasi ini visible dan berkelanjutan. AI ini berperan dalam pengawasan keamanan kargo real time, tapi juga mengoptimalkan operasional kapal, mulai dari penentuan rute dan juga pemeliharaan prediktif. Next. Lalu urgensinya apa sih untuk inovasi ini? Nah, salah satu poin utamanya adalah Perjanjian Paris yang mendorong negara-negara menetapkan target emisi nol bersih, sehingga sektor beremisi tinggi seperti industri dan pembangkit listrik harus mencari solusi untuk menekan jejak karbon. Karena tidak semua emisi dapat dihilangkan, transportasi dan penyimpanan CO2 menjadi langkah penting. Nah, peningkatan proyek CCUS ini adalah akibat regulasi karbon yang ketat. Jadi, permintaan kapal LCO2 juga naik. Nah, untuk menjamin keselamatan dan keandalan dari kapal-kapal ini, lembaga seperti ABS mengembangkan standar desain dan operasi khusus bagi kapal jenis tersebut. Next. Nah, inovasi yang kami bawa adalah sistem sensor multifungsi, yaitu menggabungkan berbagai sensor penting berbasis IoT untuk pemantauan kondisi kargo dan lingkungan kerja kapal. Nah, di sini ada beberapa sensor yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Lalu juga ada monitoring cerdas dan otomasi. Jadi, dari sensor dikirim melalui microcontroller, lalu ditampilkan ke monitor dan LCD-nya. Lalu juga ada deteksi dini dan respon otomatis yang berbasis kebocoran gas dan kenaikan suhu. Next. Nah, selanjutnya regulasi apa sih yang kami gunakan? Regulasi yang digunakan adalah pertama IMO, International Maritime Organization. Yang dari organisasi ini mereka menghasilkan beberapa produk. Yang pertama adalah produk yang pertama yang kita aplikasikan adalah SOLAS. Nah, SOLAS ini mengatur aspek keselamatan mulai dari stabilitas mesin, instalasi listrik, proteksi kebakaran, dan peralatan keselamatan. Lalu yang ketiga adalah IGC Code atau the International Code of the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk. Ini adalah aturan yang standar yang perlu dipenuhi untuk kapal yang membawa substance liquefied gases, dan relevansinya adalah kita membawa liquefied carbon dioksida. Next. Jadi di sini ada proses monitoring yang kami bawa. Yang step pertama yang dilakukan adalah akuisisi data melalui sensor yang dipasang dalam kapal. Lalu data tersebut dibawa ke pemrosesan data lokal. Lalu dari data lokal itu mereka menotifikasi dan mengirim data tersebut ke monitor atau LCD yang sudah disiapkan. Lalu data tersebut juga dikirim ke ke analis data yang jaraknya jauh, misal di kantor dan lain sebagainya. Lalu di kantor ini dilakukan feedback dan tindakan korektif agar bisa diaplikasikan ke agar upaya bisa lebih baik. Next, ini untuk peralatan, pada tangki, dan sistem inovasinya. Nah, di sini dikategorikan menjadi dua hal. Yang pertama itu struktur kapalnya, jadi di sini saya memasukkan kategori tangki, material, insulasi, sistem thermal, dan lain sebagainya. Dan di tabel yang sebelah kanan itu adalah komponen dari sistem yang kami bawa. Jadi ada beberapa sensor, seperti tadi sensor MQ135 dan sensor-sensor lainnya. Terus juga ada output lokalnya, yaitu LCD. Terus ada output jarak jauhnya, yaitu website atau website di lab, website monitoring, atau data berbasis cloud. Dan tentunya ada juga sistem peringatan ketika ada kondisi emergency. Next. Selanjutnya adalah tentang penggunaan AI dan atau Big Data terhadap efisiensi operasional dan safety perjalanan kapal. Yang pertama adalah tentang efisiensi, di mana kami mengambil 3 poin, yaitu tentang optimasi rute dan energi, real-time predictive maintenance, dan juga decision support.
Untuk pengoptimasiannya, AI dan atau Big Data akan menganalisis semua data yang penting seperti data AIS, pola cuaca, dan data mesin untuk memberi rekomendasi rute dan kecepatan yang berdampak pada penghematan biaya operasional. Untuk predictive maintenance, itu berguna untuk pengurangan downtime. Caranya, dengan membuat AI mempelajari pola data dari sensor-sensor di kapal, seperti sensor LM35 untuk data suhu, dan data emisi CO dari sensor MQ7, sehingga bisa memberitahu bagian kapal yang kemungkinan terjadi adanya kerusakan atau kegagalan. Yang ketiga adalah decision support. Decision support berguna untuk mendapati situational awareness penuh terhadap situasi di kapal laut, sehingga tim di darat bisa memberi dukungan secara real time. Data kapal yang diberikan kepada tim darat bisa ditransmisikan dengan komponen ESP32, di mana semua data kapal dikumpulkan. Next. Selanjutnya, dalam penggunaan AI atau Big Data dalam safety, kami mengambil 2 poin, yaitu risk management dan juga regulation. Untuk penggunaan AI dalam melakukan risk management adalah dengan memantau kondisi kapal 24/7 secara real time. Seperti contohnya mendeteksi kebocoran kargo, di mana dengan adanya sensor MQ135 yang bisa menyadari jika adanya kebocoran pada tangki LCO2 di kapal, sehingga bisa memberikan peringatan dini dan memicu alarm otomatis. Dan juga untuk menjamin integritas kargo, di mana kargo LCO2 harus tetap kriogenik. Sehingga dengan sensor LM35, AI bisa memastikan suhu tangkinya stabil untuk mencegah boil off gas dan menjaga keamanan struktur tangki. Untuk regulation sendiri, AI membantu mencatat data kapal dengan bantuan semua sensor yang ada di kapal seperti MQ135, LM35, dan MQ7, dan diproses semua data yang didapat oleh ESP32, di mana data log ini merupakan bukti audit digital kapal yang dapat ditunjukkan untuk membuktikan bahwa data kapal 100% patuh pada regulasi SOLAS dan IGC Code. Next. Baik, selanjutnya pada tahap finalisasi spesifikasi, kita mengutamakan desain tangki LCO2 berstandar internasional. Tekanan kerja wajib di atas 2 MPa dan berbahan khusus seperti 16 MNDR atau Q245R untuk tahan suhu kriogenik. Tangki kapal perlu insulasi berlapis, biasanya berupa vacuum insulated cryogenic pressure vessel. Standar desain mengacu pada GB 150 dan GB T18442 2011 serta telah terbukti pada produk-produk seperti yang dipasarkan di online store, di mana sistem pendingin dan insulasi terintegrasi menjadi fitur andalan. Proses tender wajib terbuka demi menjamin kualitas dan efisiensi proyek. Setelah pengadaan, setiap unit tangki perlu melalui audit teknis terpadu sesuai roadmap implementasi agar seluruh tahap, mulai desain, manufaktur, hingga pengoperasian berjalan andal dan aman. Dengan roadmap yang terstruktur dari desain hingga operasional, proses pengembangan sistem kapal pengangkut LCO2 bisa dipastikan memenuhi standar global. Kemudian, integrasi sensor IoT dan monitoring cerdas. Sistem monitoring berbasis IoT ini di kapal menggabungkan beberapa sensor digital seperti MQ135 untuk deteksi gas CO2 dan MQ7 untuk CO2 serta LM35 untuk temperatur monitoring yang seluruhnya terhubung ke microcontroller ESP32. Data sensorial ini diproses dan divisualisasikan secara real time melalui LCD onboard serta ditransmisikan ke web-based dashboard dan dapat diakses operator untuk remote monitoring. Diagram blok yang ditampilkan di slide diambil dari repositori Poltekpol Surabaya dan memperlihatkan struktur logical architecture mulai dari input sensor hingga data processing dan output notification. Dengan konsep network sensor dan automated alert system, reliability serta responsiveness sistem monitoring meningkat signifikan. Jadi, implementasi sensor network dan IoT-based automation pada kapal itu sangat penting karena memungkinkan deteksi dan mitigasi risiko kebocoran CO2 atau overheating dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem manual. Dan early detection dan proactive intervention melalui automatic alarm mendukung safety compliance, mempercepat decision making dalam operasi, serta memperkuat traceability untuk kebutuhan audit dan risk management. Integrasi teknologi ini juga mengikuti tren digitalisasi dalam maritime industry, meningkatkan standarisasi dan keselamatan sesuai tuntutan regulasi global. Oke, selanjutnya.
Kolaborasi penelitian dan audit internasional. Strategi kolaboratif pada fase ini melibatkan partnership antara universitas industrial, sektor maritim, dan regulator untuk melakukan pengembangan material isolasi khusus serta smart monitoring system yang relevan untuk penyimpanan dan pengangkutan LCO2 melalui roadmap yang diadaptasi dari scientific paper oleh No et al. 2022. Seluruh tahapan mulai dari fundamental research, scale up laboratory test, compliance audit, hingga teknologi implementation di kapal nasional difokuskan agar inovasi teknologi bisa diadopsi secara terstruktur dan memenuhi international standard misalnya IMO dan ISO. Kenapa? Karena kolaborasi multidisiplin dalam R&D dan audit sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh inovasi yang dihasilkan adaptif terhadap environmental challenges di wilayah tropis maupun mampu memenuhi regulatory compliance. Dengan ekosistem yang melibatkan berbagai stakeholder, proses knowledge transfer, validation, dan sertifikasi berjalan lebih efektif sehingga reliability dan global competitiveness di industri maritim Indonesia ikut meningkat. Jadi sistem seperti ini juga membantu mengurangi risiko kegagalan aplikasi teknologi karena setiap fase telah melewati scientific validation serta operational benchmarking yang penting bagi sustainable industry advancement. Dan pada slide ini merupakan diagram alir yang memperlihatkan tahapan kolaborasi antara intuisi seperti universitas, industri, regulator dalam pengembangan sampai audit sistem tangki LCO. Baik, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dan studi kasus pada sistem pendinginan dan isolasi termal tangki CO2 cair di kapal pengangkut dapat disimpulkan bahwa desain spesifikasi tangki yang tepat, pemilihan material berstandar internasional, dan penerapan sistem pendinginan yang efisien adalah fondasi utama dalam memastikan stabilitas dan keselamatan penyimpanan CO2 selama pelayaran. Integrasi sistem monitoring berbasis sensor digital dan IoT terbukti mampu mempercepat deteksi dini potensi kebocoran, overheating, maupun anomali tekanan sehingga menjadikan proses operasional lebih aman, responsif, dan siap menghadapi lingkungan laut. Kolaborasi lintas sektor antara universitas, industri, dan regulator juga terbukti sangat penting untuk menjamin proses audit, sertifikasi, dan adopsi teknologi baru berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tuntutan regulasi internasional. Dan saran dari kami yaitu yang pertama, optimalisasi desain tangki dan sistem isolasi. Disarankan agar setiap konstruksi tangki CO2 itu menggunakan material serta sistem pendingin berstandar internasional dan selalu melakukan audit yang berkala. Kemudian yang kedua, penerapan dan pengembangan monitoring berbasis sensor, sistem monitoring cerdas dan terintegrasi perlu terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital dan data analitik sehingga mampu meningkatkan deteksi risiko dan mempermudah proses audit serta maintenance. Yang ketiga, perluasan kolaborasi riset. Pemerintah, industri, dan universitas perlu memperkuat kolaborasi penelitian agar terus melahirkan inovasi material dan sistem monitoring yang adaptif. Dan yang terakhir yaitu untuk penyusunan regulasi teknis nasional. Diperlukan penyusunan dan harmonisasi regulasi nasional yang mengacu pada standar dan best practice internasional sehingga penerapan teknologi baru untuk penyimpanan dan pengangkutan CO2 melalui kapal dapat berjalan lebih cepat, aman, dan diterima secara global. Jadi dengan penerapan saran ini diharapkan sistem penyimpanan dan pemantauan CO2 cair di kapal dapat berjalan lebih efektif, aman, dan berkelanjutan serta mampu mendukung target dekarbonisasi sektor maritim Indonesia ke depan. Baik, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.